Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, muatan pelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya di bidang iptek dan juga pendidikan. Pada masa lalu, masyarakat hanya mendapatkan pendidikan dari sekolah dan juga buku. Teknologi pada saat itu masih sangat terbatas. Namun lama-lama teknologi semakin berkembang. Mulailah diketemukannya radio dan juga televisi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sejarah televisi. Nah, bagaimana sejarah penemuan televisi? Ternyata penemuan televisi ini melibatkan banyak sekali ilmuwan. Yang pertama adalah Paul Nipkow, seorang ilmuwan asal Jerman, yang mana pada tahun 1884 dia berhasil menemukan alat elektronik pertama yang dikenal dengan piringan Nipkow. Piringan ini merupakan dasar dari penemuan televisi. Piringan Nipkow ini jika dikombinasikan dengan photoelectric cell dan putaran dapat memindai area terang dan gelap dan mengkonversi informasi dari sinyal listrik. Dengan menggunakan piringan kedua dan dipadukan dengan yang pertama, alat tersebut mampu mengubah sinyal menjadi bentuk gambar. Kemudian ada ilmuwan dari Rusia bernama Boris Rosing dan juga Campbell Swinton, insinyur listrik asal Skotlandia. Secara terpisah mereka melakukan sebuah percobaan menggunakan sinar katoda untuk mengirim gambar. Pada percobaannya, Boris Rosing menemukan CRT dalam perangkat penerima dari sistem televisi eksperimental. Dia memakai pemindai mirror drum untuk mengirim gambar geometrik sederhana dalam CRT, tetapi alat ini masih belum mampu merekam gambar yang bergerak. Kemudian John Logie Baird, seorang ilmuwan asal Skotlandia, menggunakan ide Nipkow atau mengolah ide Nipkow untuk mengembangkan sinyal yang bisa dikirim melalui gelombang elektromagnetik tanpa kabel. Untuk percobaannya dia butuh banyak sekali dana sehingga butuh investor, namun banyak investor yang kurang tertarik dengan penelitiannya. Baru pada tahun 1923 dia mencoba penelitiannya lagi dan mampu atau berhasil mentransmisikan gambar dan suara lewat radio dan mengirimkan citra kasar melalui transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang hanya berjarak beberapa meter. Atas penemuannya ini, dia dikenal sebagai pionir utama dalam sejarah penemuan televisi berwarna. Nah, televisi saat ini dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara sehingga masyarakat dapat mendapat informasi dengan lebih lengkap dan lebih cepat. Misalnya informasi mengenai pembangunan dan juga keragaman budaya Indonesia. Dengan kehadiran televisi ini mampu membawa perubahan sosial budaya masyarakat. Televisi memberikan dampak pada kehidupan manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari penemuan televisi adalah memudahkan manusia dalam mendapatkan informasi dan juga sebagai sarana hiburan. Namun, dampak negatif televisi juga tidak bisa kita hindari, seperti adanya kerusakan pada mata apabila kita melihat televisi dalam jarak yang dekat dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian mengganggu waktu belajar anak karena televisi banyak menayangkan hiburan-hiburan sehingga anak lebih tertarik untuk melihat televisi dibandingkan belajar. Kemudian ada acara yang tidak sesuai dengan usia dan juga moral bangsa sehingga bisa merusak moral anak bangsa Indonesia. Kemudian dapat melemahkan fokus anak untuk belajar membaca. Nah, untuk mengurangi
Dampak negatif ini kita bisa melakukan dengan cara meningkatkan peran orang tua saat anak melihat televisi. Jadi saat anak melihat televisi didampingi orang tua, sehingga anak mendapatkan arahan yang benar dari orang tuanya. Kemudian membatasi waktu untuk melihat televisi dan memilih program televisi yang sesuai dengan usia. Nah, ada juga penemuan selain televisi yang memiliki dampak yang sangat luar biasa pada kehidupan manusia saat ini, yaitu penemuan komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Komputer merupakan alat elektronik yang dapat digunakan untuk menghitung atau mengolah data serta untuk memutar musik ataupun film. Komputer juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi melalui surat elektronik maupun media sosial apabila komputer tersebut terhubung dengan jaringan internet. Saat ini banyak sekali bidang pekerjaan yang memanfaatkan komputer seperti pendidikan, pertahanan, dan administrasi negara. Komputer hingga saat ini mengalami 5 generasi. Generasi pertama muncul pada tahun 1946. Komputer generasi ini sangat besar ukurannya hingga butuh ruangan 500 meter persegi untuk satu buah komputer, dan dia membutuhkan daya listrik yang sangat besar untuk mengoperasikannya. Komputer pada generasi pertama ini masih belum menggunakan bahasa mesin sehingga kerjanya masih lambat dan alatnya masih cepat sekali panas. Kemudian pada tahun 1959 hingga 1965 dikenallah generasi kedua komputer, yang mana generasi ini sudah mulai ada bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran. Ukurannya juga lebih kecil dibanding generasi pertama. Dia mampu menyimpan memori yang lebih banyak dan kerjanya lebih cepat dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Generasi ketiga muncul pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer ini lebih hemat listrik dan biaya pembuatannya juga lebih murah, ukurannya lebih kecil dan memorinya jauh lebih banyak. Kecepatannya 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi yang pertama. Pada generasi ketiga ini, komputer ini sudah bisa berkomunikasi dengan komputer lain, jadi sudah bisa dihubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Kemudian generasi keempat muncul pada tahun 1979 hingga awal tahun 2000-an. Generasi keempat ini sudah menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Contohnya adalah Pentium 2, IBM PC 386, IBM PS2. Kemudian generasi kelima atau dikenal sebagai generasi masa depan ini muncul ditandai saat diketemukannya semikonduktor dan mikroprosesor. Generasi kelima ini sebenarnya masih dalam masa tahap pembangunan, yang mana generasi ini nantinya akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan. Nah, pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Ternyata komputer dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, karena dengan adanya komputer, cara belajar atau proses belajar mengajar akan lebih mudah, apalagi kalau komputer tersebut dihubungkan dengan internet. Pembelajaran akan lebih menarik, lebih mudah, dan lebih cepat dalam mencari informasi mengenai materi pendidikan. Namun, keberadaan komputer ini juga memiliki dampak baik positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan kita dalam bekerja, memudahkan dalam berkomunikasi, memudahkan kita mencari media pembelajaran, juga memudahkan atau bisa juga digunakan sebagai sarana usaha, dan untuk perusahaan besar atau pabrik-pabrik itu bisa digunakan sebagai sarana pengendali. Dampak negatif dari komputer
Yang pertama, merusak mata dalam pemakaian yang lama karena sinar radiasinya. Kemudian membuat orang malas karena banyaknya hiburan-hiburan yang bisa kita nikmati juga apabila komputer itu kita hubungkan dengan internet. Kemudian munculnya penipuan-penipuan atau kejahatan-kejahatan cybercrime, kejahatan-kejahatan di dunia maya. Dengan adanya teknologi ini, semoga kita bisa memanfaatkan perkembangannya dengan bijaksana sehingga kita bisa memperoleh manfaat secara maksimal. Demikian uraian singkat tentang materi kita kali ini, semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil atau menggunakan teknologi secara bijaksana. Akhirnya, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.